Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja praktik pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rahmati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kementerian Agama tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di MTS Hidayat Susikian Wadas Lintang pada kelas 9A untuk materi kesebangunan 2 segitiga dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi kita tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Sudah berdoa tadi pagi? Belum. Baik Mbak Nafa, Ketua Kelas, silahkan untuk dipersiapkan dipimpin doa. Teman-teman semuanya siap ya? Doa mulai. Baik, terima kasih. Semoga dengan kita awali berdoa, ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini sudah dalam keadaan semangat. Masih semangat ya? Masih. Tapi alhamdulillah semuanya apapun itu masih diberi kesehatan, bisa bertatap muka kembali dalam pelajaran matematika. Tentunya itu semua atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan karunia kepada kita semua, diberikan nikmat sehat. Nah, kita pergunakan itu dengan baik. Baik, saya absen dulu. Aditya Bayu Saputra, Aditya Fajar, Ahmad Baharudin, Siti Alfia, Safinanto Fitri, Talentino. Baik, alhamdulillah hari ini seluruhnya hadir. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelumnya coba kalian lihat sekeliling lingkungan kalian duduk. Dilihat, sudah rapi belum? Sudah. Pakaiannya masih ada yang belum rapi, silakan dirapikan dulu. Yuk, sudah? Sudah. Baik, kita sebelum mulai pembelajaran cek fisik dulu. Semuanya berdiri, boleh berdiri. Silakan pegang pundak teman kalian yang ada di depannya. Nah, aturannya begini, silakan konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Kalau saya bilang maju, silakan kalian sebaliknya, berarti mundur. Oke. Kalau kanan berarti kiri. Kalau kiri berarti kanan. Kalau mundur berarti maju. Bisa? Oke, kita cek dulu. Oke, kita mulai. Siap? Oke, maju. Masih kompak. Masih pertama. Mundur. Maju, maju.
Mundur, maju. Mundur, mundur. Maju, maju. Maju, maju, mundur. Mundur, 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 kanan. Maju, 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 kiri. Nah, oke, tepuk tangan buat kita semua. Lumayan. Silakan duduk kembali. Nah, itu adalah awalan agar kita lebih siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Sudah berkeringat? Belum. Nanti lagi ya di akhir pembelajaran. Oke, setelah cek fisik kita nyanyikan dulu lagu nasional untuk Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri kembali. Saya akan mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Masih ada yang ingat? Masih. Tentang apa? Oke, kongruen. Nah, untuk kekongruenan, masihkah ada yang ingat kongruen itu apa? Silahkan Mbak Laras. Kekongruenan adalah dua bangun yang apabila sisi-sisi yang bersesuaian sama pajak dan sudut-sudut yang bersesuaian sama pajak. Jadi untuk kekongruenan, dua bangun itu dikatakan kongruen jika memenuhi berapa syarat? Dua. Yang pertama dilihat dari apanya? Sisi boleh, sudut boleh. Sudut dulu, sudutnya bagaimana? Sama besar. Kemudian sisinya bagaimana? Oke, jadi sudut dan sisinya intinya sama persis. Atau bangunnya itu plek jiplek gitu ya. Sama persis. Kemarin sudah berbicara tentang kesebangunan? Sudah. Nah, kalau kesebangunan kemarin apa? Bedanya apa? Bedanya di mana? Ada yang tahu? Di mana? Di sisinya. Sisinya bagaimana, Mbak? Senilai. Ada yang tahu senilai itu apa? Perbandingannya sama. Oke, betul. Jadi untuk kekongruenan sama kesebangunan syaratnya tuh ada dua. Ada di sudut sama di sisi. Nah, kalau sudutnya sama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Tapi bedanya itu ada di bagian sisi. Kalau kongruen, bangun yang kongruen itu sisi-sisi yang bersesuaian bagaimana? Sama panjang. Tapi kalau di kesebangunan sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding atau perbandingannya sama, atau bahasa lainnya adalah senilai. Nah, ini yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita masih bicara tentang kesebangunan tapi tidak pada bangun datar, lebih spesifik lagi yaitu di bangun segitiga. Gimana? Oke. Untuk apa kita mempelajari kesebangunan? Kalau kemarin kita kesebangunan bangun datar, di hari ini kita belajar tentang kesebangunan dua segitiga. Nah, motivatornya pertama itu dari seorang ilmuwan. Ini namanya adalah Thales. Thales itu siapa? Thales itu adalah filsuf Yunani yang dia itu ahli di beberapa bidang. Salah satunya adalah di bidang geometri. Nah, apa yang dia temukan ketika itu? Jadi ini apa? Tahu nggak ini apa? Piramida. Piramida itu adanya di mana? Di Mesir. Nah, pada zaman itu dengan keterbatasan teknologi, kalau sekarang kan ada banyak gadget, banyak cara untuk menemukan sesuatu. Di zaman itu saja seorang Thales tadi ilmuwan
dia bisa menentukan tinggi piramida tanpa mengukur. Maksudnya tanpa mengukur dari sini terus dia naik ke piramida sampai paling ujung atas, tidak. Tapi dia menggunakan konsep kesebangunan tadi dengan menggunakan bayangan. Nah, begitu juga nanti kita akan memanfaatkan kesebangunan ini juga bisa. Selain tinggi piramid, berarti kita bisa mengukur tinggi apapun dengan konsep seperti tadi itu tanpa kita harus menaiki. Misal mau mengukur tinggi pohon, pohonnya tingginya misal ada puluhan meter. Kamu mau naik ke atas dulu terus bawah meteran-meterannya cukup nggak? Tidak ya, makanya itu salah satu penerapan konsep kesebangunan dalam bidang matematika. Nah, motivasinya untuk kita, Thales itu dulu dengan karunia Tuhan yang Maha Esa, dengan keterbatasan peradaban waktu itu, keterbatasan teknologi, dia saja bisa menemukan, apalagi kamu yang sudah hidup di zaman yang teknologinya seperti sekarang ini. Nah, tugas kalian adalah menciptakan inovasi-inovasi baru yang tentunya lebih dari Thales itu. Bisa? Bagaimana caranya? Belajar. Oke? Bisa ya? Bisa. Baik, nah hari ini tentang materi ini adalah pengantar yang mau kita pelajari hari ini. Apa yang kita pelajari tentang apa tadi saya sudah sampaikan? Kesebangunan dua segitiga. Oke, mari kita belajar tentang kesebangunan dua segitiga. Nah, untuk apa kita belajar ini? Tujuannya sekiranya ada 3. Yang pertama yaitu mengidentifikasi perbandingan sisi dan sudut dari dua segitiga sebangun dengan tepat. Kemudian kamu juga bisa menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua segitiga sebangun dengan benar. Yang terakhir, kamu dapat memecahkan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait dengan penerapan konsep kesebangunan dua segitiga dengan tepat. Nah, kegiatan hari ini konsepnya atau alurnya seperti ini. Nanti ada orientasi masalah yang saya sampaikan ya hari ini nanti. Kemudian setelah itu nanti berbantuan LKPD yang sudah saya sediakan dengan bahan ajar juga. Nanti kalian berkelompok melakukan diskusi untuk menyelesaikan beberapa kasus yang ada dalam LKPD ya. Kemudian yang ketiga ada presentasi, nanti perwakilan untuk masing-masing kelompok 2 anak saja untuk presentasi di depan. Yang terakhir evaluasi mandiri. Siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Baik, kita amati gambar berikut. Ini ada anak yang berdiri di pinggir sebuah sungai. Saya ambil misalnya Mas Ihya deh. Ihya kalau misalnya ada di pinggir sungai ini, Ihya ini sebenarnya disuruh bapaknya untuk mengukur lebar sungai ini. Kira-kira yang ada di benaknya Ihya apa? Ketika kamu disuruh mengukur sungai, lebar sungai, apa yang kamu lakukan? Menyeberangi. Sependapat? Ya, oke, menyeberangi. Tapi ada kendalanya nih, ada kendalanya. Kendalanya adalah sungainya ini arusnya ketika itu deras karena malamnya itu hujan. Mungkinkah kamu harus menyeberanginya? Tidak. Nah, caranya bagaimana? Ada yang tahu? Tentunya dengan konsep yang seperti tadi untuk mengukur tinggi si piramida. Berarti menggunakan konsep apa? Kesebangunan. Bagaimana caranya? Nanti kita gunakan LKPD untuk menyelesaikan pengukuran lebar sungai. Oke, seperti itu. Mari kita mengerjakan LKPD dengan cara berkelompok, diskusi kelompok. Oke? Kelompok kelas masih ada? Masih. Kita silahkan untuk berkelompok. Sini kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oke? 1 menit untuk menyesuaikan. Sudah? Sudah. Silakan untuk ketua kelompok ditunjuk. Kelompok 1, ketuanya siapa? Keisha. Oke, kelompok 2. Lala. Kelompok 3. Siti. Kelompok 4. Lara. Kelompok 5. Baik, silahkan bekerja dengan baik. Ketua kelompok silahkan untuk maju ke depan untuk mengambil LKPD dan bahan ajar. Ini ambil dua-dua, Mbak. Sudah dapat semua bahan ajar? Nah ya, ada 2 LKPD untuk masing-masing kelompok, silahkan untuk dikerjakan. Kemudian ada panduan bahan ajar sama buku siswa yang sudah kalian dapatkan. Nah, silahkan kalian
diskusikan dengan teman satu kelompok kalian untuk masalah yang ada di dalam LKPD. Silakan dilihat ada berapa kasus di dalamnya. Nah, ada 5 kasus, silakan semuanya kamu selesaikan. Waktunya adalah 20 menit, begitu ya. Silakan diselesaikan satu persatu kasusnya dan pastikan semua anggota kelompok itu memahami masalah yang dihadapi. Silakan untuk memulainya dari sekarang. Jangan lupa di bagian depan LKPD itu ada kelompok dan ada nama-namanya, silahkan untuk diisi ya anggota kelompoknya. Jangan lupa untuk dibaca dulu aturan yang harus dilakukan. Di sini sudah ada petunjuknya, silahkan diikuti ya, jangan sampai tidak diikuti. Sudah? Ini dapat dari mana? Sama-sama bagi berapa ini? 6 sama 18? Bagi 3 dapatnya 2, ini dapatnya 6. Terus harus bagi 6 aja langsung ya. 6 bagi 6 1, 18 bagi 6 3. Hasilnya sama ini? Berarti perbandingannya bagaimana? Perbandingannya bagaimana? Sama ya, senilai ya. Senilai, ini sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kesimpulannya ditulis ini ya untuk sudut ini. Ini udah coret, udah boleh lanjut ke kasus 2. Gimana? Yang dicari apa? Yang dicari siapa? DE. Ini sudah ketemu siapa? AB. DE nya didapat dari AB dikurangi. Digambar DE mana coba? Ini ya. AB nya tadi dari sini sampai sini sudah ketemu berapa? 6. Dari sini sampai sini 6. Ini berapa dari sini sampai sini? 2. Berarti EB atau BE itu 6 di sisanya berapa? 4. Oke, lanjut kasus 4. Ini yang sudah diketahui di soal dimasukkan ke gambar Mbak biar kelihatan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari teman kelompok lain, kamu tahu bisa menjelaskan. Ini ujungnya di mana? Ya. Oke. 5 menit lagi ya. Sudah sampai kasus berapa? 5. Oke, bentar lagi selesai. Jangan lupa kesimpulannya ditulis masing-masing kasus itu masing-masing harus ada jadinya apa ya, menjawab dari soal yang ada. Baik anak-anak, silahkan masih ada waktu 1 menit lagi. Silahkan untuk mengecek lagi dari kasus 1 sampai kasus 5 sebelum kita presentasi untuk maju ke depan. Setelah itu disiapkan 2 yang mewakili anggota kelompok ya. 2 anak untuk mewakili kelompok untuk presentasi di depan. Gitu ya, 2 menit. Sudah ya? Nah, sekarang waktunya untuk presentasi. Kita awali dari kelompok
Kita spin dulu. Kelompok 5, silakan untuk maju ke depan. Semua kelompok nanti presentasi masing-masing tidak 5 soal ya, tidak 5 kasus, jadi masing-masing mewakili 1 kasus. Ya, untuk kelompok 5 silakan presentasi untuk kasus nomor 3 ya. Silakan perwakilan 2 anak untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafasa dan ini teman saya Noviana. Kami mewakili dari kelompok 5 akan mempresentasikan untuk kasus yang ketiga. Coba kalian amati untuk kasus yang ketiga. Di dalam kasus 3, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah AE banding AB sama dengan AF banding AC sama dengan EF banding BC. Untuk mencari panjang B, kita ambil 2 perbandingan yang ditentukan, yaitu perbandingan AB banding AE banding AB sama dengan AF banding AC. Kemudian kita masukkan nilai dari AE banding AB. Untuk nilai AE adalah 2, untuk nilai AF adalah 3, dan untuk nilai AC adalah 9. Kemudian kita tulis AB kali 3 sama dengan 2 kali 9. Kemudian ditulis 3AB sama dengan 18. Kemudian untuk 3 kita pindahkan ke kanan menjadi pembagian. Dapat ditulis AB sama dengan 18 bagi 3. AB sama dengan 6 cm. Kemudian untuk mencari BE, BE sama dengan AB dikurangi AE. BE sama dengan 6 dikurangi 2. BE sama dengan 4 cm. Jadi untuk panjang BE adalah 4 cm. Sampai sini ada yang menanggapi atau pertanyaan? Kenapa sisi EF per BC tidak digunakan? Karena dari 3 perbandingan ini kita hanya bisa menggunakan 2 perbandingan saja. Yang satu perbandingan yang akan dicari, yang satunya lagi adalah perbandingan yang dua-duanya sudah diketahui nilainya. Sudah? Sudah. Terima kasih. Ada yang sudah menanyakan lagi? Ya. Tidak? Cukup, Mbak? Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, penjelasan yang baik. Pertanyaan dijawab dengan baik ya, Mbak. Dan itu betul. Jadi perbandingan yang dipakai itu hanya ada 2, yaitu yang ditanya sama perbandingan yang dua-duanya sudah diketahui. Oke, untuk kelompok selanjutnya. Ya, kelompok 3 silakan maju ke depan. Kelompok 3, kelompoknya Mbak Siti, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Rahmiah dan ini tempat saya kelas kita. Kami mewakili dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil yang yaitu kasus 4. Perhatikan gambar di samping. Diketahui seseorang siswa dengan tinggi badan 150 cm menghadap tiang bendera pada
Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, dijawab dengan baik. Jadi semuanya itu harus dijadikan sama. Boleh mau misal di dalam soal itu ada meter, ada sentimeter, jadi kamu boleh jadikan dia semuanya meter atau boleh semuanya sentimeter. Baik, untuk kelompok selanjutnya kita panggil yaitu kelompok kelompok 4. Silakan untuk maju ke depan. Kelompoknya siapa? Laras. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras, mewakili kelompok 4. Dan saya Diana. Kami akan menjelaskan kasus nomor 5. Jadi cara penyelesaiannya adalah DE banding AC sama dengan EB banding BA sama dengan DB banding BC. DE sama dengan DE banding AC sama dengan DB banding BC. 4 banding AC, jadi 4-nya ini adalah DE ya. Kemudian 3 banding 12, DB-nya adalah 3, BC-nya adalah 12. 3 AC sama dengan 4 kali 12. AC sama dengan 4 kali 12 bagi 3. Ini hasil dari 12 bagi 3 adalah 4 dan 3 bagi 3 adalah 1. Jadi AC-nya adalah 16 meter. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Izin bertanya? Ya, silakan. Jika menghitungnya 4 kali 12, apakah hasilnya sama? Hasilnya sama. Oke, akan saya jelaskan. 12 kali 4, 2 kali 4 adalah 8, 1 kali 4 adalah 4. Lalu kita bagi dengan 3. 48 bagi 3. 1, 3, 1 dan 18. 18 bagi 3 adalah 6 dan hasilnya pun sama dengan 16 meter. Sudah? Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, masih ada 2 kelompok lagi. Kita putar. Ya, kelompok 1 silakan untuk maju ke depan. Silakan presentasikan untuk kasus nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisha Rizky Alifa dari teman saya Raja Benelia akan menyampaikan hasil diskusi dari kasus 2. Pernah kita belajar di kasus 2. Ada segitiga ya, ada segitiga. Dan jika segitiga PIR dikeluarkan akan menjadi seperti ini. Sehingga diperoleh PI per PS sama dengan B per B tambah D. PR per PT C sama dengan C per C tambah E. IR per ST sama dengan F per A. Dari kegiatan ini kita harus bisa menyimpulkan bahwa PI per PS sama dengan PR per PT sama dengan IR per ST bisa dijadikan rumus jadi B per B tambah C sama dengan C per C tambah E sama dengan F per A. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Kalau nggak ada saya loh. Keseluruhan sudah baik, cuma ini kalau menuliskan yang satu huruf itu menggunakan hurufnya bukan kapital ya. Kalau kapital itu kalau kamu menuliskan
satu sisi menggunakan 2 huruf itu pakainya kapital. Diganti Mbak, pakai F-nya kecil. Nah, kalau satu huruf menggunakan kecil ya hurufnya ya. Udah, boleh silahkan ditutup. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk yang terakhir kita panggil untuk kelompok berapa? 2. Oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan yang belum, yaitu nomor 1, kasus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua, perkenalkan nama saya Kamila dan teman saya Vina. Kami akan mempresentasikan LKPD pada kasus 1, yaitu bagaimana cara menyelidiki apakah dua segitiga tersebut sebangun. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada akhir presentasi. Cara menyelidiki apakah dua segitiga tersebut sebangun atau tidak. Yang pertama yaitu menentukan sisi-sisi perbandingannya, apakah sesuai atau tidak. Yang pertama AB banding KL sama dengan BC banding LM sama dengan AC banding KM. Dapat dimasukkan nilainya 6 banding 18 sama dengan 4 banding 12 sama dengan 5 banding 15. Dapat disederhanakan menjadi 1 banding 3 sama dengan 1 banding 3 sama dengan 1 banding 3. Yang kedua yaitu menentukan sudut-sudut dua buah segitiga tersebut. Yang pertama ada sudut BAC sama dengan sudut LKM. Sudut ABC sama dengan sudut KLM. Sudut BCA sama dengan sudut KLM. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dua buah segitiga tersebut sebangun. Mengapa bisa dikatakan sebangun? Karena sudut-sudut yang bersesuaian sangat besar dan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Mungkin ada yang bisa menambahkan pertanyaan? Bagaimana jika ada salah satu sisi yang bersesuaian tidak senilai dan dua sisi senilai, apakah dikatakan sebangun? Tidak. Mengapa dikatakan sebangun? Karena sisi-sisi yang bersesuaian harus sama semua nilainya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah semua ya? Tepuk tangan buat kita semua. Secara keseluruhan sudah baik, jadi semuanya sudah menjelaskan dengan baik. Tadi ada beberapa yang bertanya juga sudah dijawab dengan baik. Tadi sudah saya bahas satu-satu ya. Ketika maju sudah saya betulkan juga. Kalau misalnya sudah betul jawabannya berarti sudah betul. Keseluruhan sudah bagus, kalian sudah mengerjakan kasus 1 sampai dengan kasus 5 dengan baik. Di sana di kasus 4 dan kasus 5 sudah ada masalah kontekstual yang berkaitan dengan kesebangunan bangun datar. Di kasus 4 kalian mencari apa? Tingginya siapa? Tiang bendera. Di kasus 5 kalian mengukur apa? Lebar sungai. Nah, konsep-konsep itu kurang lebih seperti itu. Banyak penerapan yang bisa kita pakai dalam menyelesaikan mengukur tinggi apapun itu, tinggi bangun, kita bisa menggunakan bayangan, tinggi bangunan, apartemen, tinggi pohon dan sebagainya. Begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Kesebangunan. Kesebangunan saja. Oke, dua segitiga ya, fokusnya di dua segitiga. Kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang kesebangunan, tapi pada bangun datar, sudah kesebangunan, sudah kekongruenan. Kita simpulkan, kesebangunan itu kalau kita mencarinya prinsipnya ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama kita melihat apanya?
sisi. Sisinya harus bagaimana? Senilai. Tadi sudah dikatakan ya, kalau misalnya segitiga punya berapa sisi? 3. Otomatis kalau ada 2 buah segitiga, berarti ada berapa pasang? 3 pasang. Itu nggih? Kemudian sudutnya bagaimana? Sudutnya sama besar. Baik, kita simpulkan untuk kesebangunan seperti itu berarti dengan kekongruenan waktu pertemuan lalu, bedanya apa? Di bagian mana? Sisi. Kalau kongruen itu sama persis, kalau sebangun itu bentuknya pada sama, tapi belum tentu ukurannya itu sama. Jadi boleh satu besar, boleh satu kecil, tapi tidak hanya besar dan kecil saja, tapi perbandingan sisinya harus senilai. Ada yang ditanyakan sampai ini? Sudah paham? Sudah paham. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Memahamkan? Memahamkan. Lebih baik seperti ini atau pembelajaran seperti biasa saya ceramah begitu? Seperti ini. Oke. Jadi saya sudah siapkan beberapa soal. Hanya ada 2 soal saja. Ini mewakili yang kita pelajari hari ini. Silahkan kalian kerjakan di buku, kemudian nanti dikumpulkan. Nggak usah di buku, di sini aja. Di sini saja. Di sini saja ya. Di sini sudah ada kolomnya. Silahkan kamu kerjakan di sini. Hanya ada 2 soal. Silahkan kamu, saya beri waktu 10 menit harus selesai. Boleh langsung dikerjakan. Jangan lupa identitasnya untuk dilengkapi. Sudah semua ya? Sudah. Oke, sebelumnya ada reward untuk beberapa kelompok yang terbaik. Untuk hari ini, kelompok yang terbaik jatuh ada 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 5. Silakan untuk maju ke depan. Wakilan ketua kelompoknya, kelompok 4. Satu lagi adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan. Nah, terima kasih. Kembali kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2, 4, dan 5. Baik, waktu sudah habis. Jadi untuk pelajaran yang akan datang kita akan berbicara atau belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Jadi silakan sampai rumah, silakan kalian sebelum mengikuti pelajaran yang akan datang, paling tidak harus sudah membaca tentang apa itu bangun ruang sisi lengkung. Begitu nggih? Nah, kemudian untuk tugas kalian, tadi bahan ajar masih ada di meja masing-masing ya. Nah, untuk tugasnya yaitu silahkan lihat di bahan ajar halaman 15. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan di buku catatan matematika. Kemudian dikumpulkan ketika pertemuan yang akan datang ketika pelajaran bangun ruang sisi lengkung. Semuanya paham? Paham ya? Tepuk tangan buat kita semua. Kalau tadi mulai pembelajaran dengan bahagia, kita tutup dengan bahagia. Kita nyanyi dulu potong bebek angsa ya. 1, 2, 3. Sampai tepuk. Mat. Dansa 4 kali. Oke, tapi sekarang liriknya kita ubah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.